Selamat malam kepada pecinta otomotif dan auto detailing Indonesia. Kembali saya menyapa Orlando Detail. Pada malam hari ini kita akan kembali membicarakan seputar informasi dan edukasi auto detailing. Selamat bergabung yang baru bergabung. Mohon diinformasi mengenai gambar dan suara karena barusan saya mulai terkendala dengan masalah jaringan. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan menunggu beberapa saat. Pada malam hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana kita membersihkan mesin, baik itu kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa saya akan melakukan live streaming setiap malam pukul 8, tetapi dikarenakan terlalu banyak gangguan jaringan sehingga mundur sekarang pukul 21:38. Selamat bergabung kepada Bapak Handi Gunawan. Selamat bergabung kepada Bapak Indra Julius. Apa kabar Pak Indra? Sudah lama nggak berjumpa. Kembali saya utarakan, malam ini saya akan membahas seputar bagaimana kita membersihkan mesin kendaraan Anda, baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Untuk Anda yang hanya sekedar hobi, mungkin bisa sedikit bergabung. Kita meluruskan cara-cara yang biasa digunakan, bagaimana kita membersihkan mesin itu secara aman, secara cepat, dan yang pasti harus aman. Selamat bergabung Bapak Budiono Alvin. Selamat bergabung kepada Bapak Richards. Bagi sebagian orang awam, membersihkan mesin itu hanya cukup dengan air sabun. Ada yang menggunakan bensin, ada yang menggunakan minyak tanah, bahkan mengoplos berbagai obat seperti sabun colek, ada bensin, dan sebagainya untuk membersihkan noda dan kerak di blok mesin barangkali, atau di engine kompartemen, yang pada akhirnya bukan membuat mesin itu menjadi tampak baik, tetapi pada akhirnya akan membuat mesin itu menjadi kusam, terutama di bagian part-part plastik, karena sifat daripada bensin maupun sabun itu adalah abrasif. Lalu bagaimana sebaiknya kita
mencuci mesin itu dengan benar, bagian-bagian apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pencucian, dan bagaimana juga kita harus atau bisa mengembalikan tampilan mesin seperti baru. Yang pasti kita memerlukan beberapa jenis cleaner seperti degreaser, kemudian untuk alat-alat kita membutuhkan seperti kuas, seperti sikat, untuk membantu menjangkau bidang-bidang yang sulit, untuk dapat menjangkau bidang-bidang yang tidak terjangkau oleh tangan. Degreaser di sini sangat banyak, variannya sangat banyak. Yang pasti pada saat Anda memilih degreaser, pastikan yang tidak mengandung asid. Karena asid itu sangat korosif terhadap logam. Anda harus melakukan sedikit tes panel, bersihkan bagian-bagian yang mungkin Anda tidak akan lihat, kemudian dioleskan apakah menimbulkan efek putih, apakah obat itu mengeluarkan buih seperti Porstek mungkin ya. Kalau misalkan Anda menemukan obat seperti itu, lebih baik jangan diteruskan. Masih lebih baik Anda kembali ke sistem air sabun daripada Anda menggunakan jenis-jenis pembersih dari kandungan asid. Di luaran sana sebetulnya sudah banyak sekali jenis obat-obatan yang proper untuk membersihkan mesin dari berbagai merek. Bahkan Anda dapat dengan mudah menemukan chemical untuk pembersih mesin ini di toko-toko online. Yang paling penting Anda adalah harus tahu, Anda harus menanyakan barangkali berapa campuran yang paling ideal untuk bisa membersihkan mesin. Bagaimanapun, jika campuran terlalu keras, degrease terlalu kuat, pasti akan menimbulkan efek samping. Untuk bagian-bagian yang harus diperhatikan sebelum pencucian, itu sebetulnya bergantung kepada obat apa yang Anda gunakan. Jika obat-obatan itu water-based, hampir tidak ada bagian part yang harus ditutup. Kalaupun memang kita mau menjaga agar jangan sampai air masuk ke sela-sela soket, sensor, dan sebagainya, Anda bisa menyemprotkan terlebih dahulu cairan penetran, mungkin seperti jenis WD-40, atau jika Anda khawatir, Anda bisa membungkusnya dengan plastik. Itu akan jauh lebih aman. Namun jika Anda bermaksud untuk membungkus, bungkuslah plastik, kemudian Anda tutup dengan koran. Jangan hanya koran atau jangan hanya plastik. Kemudian jika memang Anda mampu, Anda bisa membuka part demi part plastik untuk meyakinkan bidang di bawah itu pun ikut dapat dibersihkan. Selamat malam Bapak Aswin Iskandar dari Surabaya. Selamat bergabung. Barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Aswin? Bagaimana cara kita mencuci mesin dengan proper tanpa menimbulkan kerusakan? Silakan Pak Aswin bisa menuliskan di kolom komentar. Selamat bergabung kepada Bapak Tingki.
Oke, selamat bergabung juga dengan Pak Hezron dari Jakarta. Dengan benar dan aman. Alat-alat yang digunakan sebetulnya tidak ada khusus. Anda cukup menyiapkan sikat ya, yang sesuai dengan ukurannya. Kemudian mungkin Anda memerlukan bantuan kuas. Kemudian Anda memerlukan cairan kimia berupa degreaser untuk jadi Anda betul-betul bekerja membersihkan mesin itu mengandalkan chemical ya. Jangan terlalu mengandalkan Anda menggosok atau menyikat karena itu sangat membuang-buang waktu. Kembali saya ingatkan, gunakanlah chemical khusus untuk mesin yang aman untuk logam. Walaupun jenis pembersih rumah tangga ya, yang masih sering saya lihat seperti sabun colek dan sebagainya masih digunakan untuk membersihkan mesin. Apakah itu efektif? Ya lumayan ya. Tapi jenis-jenis sabun, jenis-jenis pembersih seperti itu akan menimbulkan kusam pada permukaan bidang-bidang plastik. Untuk membersihkan ruang mesin, ada baik Anda lakukan tahapan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ya. Jadi jangan diacak-acak semuanya begitu. Lebih baik jika Anda mau mendetail mesin kendaraan Anda, lakukan tahap per tahap. Karena jika Anda lakukan itu sekaligus, sudah pada saat mesin masih basah, itu tampak semua bersih. Ya, tetapi pada saat mesin sudah kering, baru terlihat banyak sekali bagian yang terliwat. Ya. Dari pengalaman, itu sudah bisa dipastikan. Lakukan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi lakukan dulu pembersihan di bawah kap mesin, kemudian baru turun ke bawah, lakukan itu dari kiri ke kanan. Sepertinya sangat mudah. Mudah-mudahan Anda mau mencoba tahapan ini. Gunakan selalu alat keselamatan kerja sebelumnya. Gunakan sarung tangan, kemudian kacamata kerja. Jangan sampai chemical tersebut terkena mata. Selamat malam Bapak William Oi dari Kuala Lumpur. Selamat malam, selamat bergabung kepada Ganda Sasmita. Yang ingin menambahkan atau mau memberikan komentar, silakan, sudah ada tempatnya. Tinggal Anda mengisi di kolom komentar. Mari kita sharing bagaimana cara membersihkan mesin yang aman. Saya ulang sedikit ya, bagaimana cara kita meyakinkan bahwa tidak ada part yang rusak apabila terkena air. Untuk mobil-mobil zaman sekarang banyak sekali sensor-sensor yang diletakkan begitu saja, walaupun selama ini tidak pernah ada kendala kerusakan atau sampai error dikarenakan pencucian mesin, terutama kendaraan berbahan dasar. Beberapa part yang harus
cukup diperhatikan terutama di seputaran aki. Ya, di seputaran aki itu bisa sedikit dipantau apabila perlu ditutup plastik dan koran supaya air tidak langsung masuk terkena sensor. Jika Anda memang tidak yakin, boleh disemprotkan dulu cairan penenteran ya agar air dapat ditolak ya oleh cairan tersebut sehingga tidak masuk ke dalam sensor. Apabila Anda sudah melakukan proses pencucian, pastikan semuanya Anda keringkan. Nah, yang paling penting setelah proses pencucian, saya asumsikan kalian sudah lakukan dengan benar. Bagaimana atau cairan apa yang akan kita gunakan untuk membuat mesin tadi kembali seperti baru? Banyak sekali di pasaran produk-produk untuk mengembalikan tampilan mesin. Yang Anda harus pastikan bahwa untuk chemical dressing atau bahasa umumnya adalah semir untuk mesin, pastikan tidak berbahan dasar silikon. Karena tampilan mesin Anda itu menjadi kilap, yang kedua itu akan menjadi lengket, sehingga pada saat Anda sudah mulai berjalan, debu dari depan masuk dan trap di dalam mesin, sehingga mesin Anda menjadi sangat kotor. Ya, itulah sifat-sifat dari penggunaan silikon. Kalau Anda menggunakan dressing yang berbahan dasar air, pada saat Anda sudah semprotkan semuanya, kemudian Anda bisa memanaskan mesin sekitar 15 menit ya untuk memastikan semua part yang barusan Anda cuci kering. Ya. Dengan waktu 15 menit itu Anda bisa mendeteksi apakah ada kelainan dari mesin setelah dicuci. Nah, keunggulan dari water based dressing ini pun tidak lengket, warna pun natural. Yang pasti debu kalaupun ada debu itu sangat tipis sekali dan Anda bisa bersihkan dengan lap. Oke, terima kasih yang baru bergabung. Topik kita malam ini adalah bagaimana kita membersihkan mesin dengan aman. Jika ada yang mau ditambahkan, silakan. Jika yang mau ditambahkan, bisa mengisi di kolom komentar membersihkan mesin karena beliau memiliki bengkel. Silakan yang mau menambahkan. Kita sharing-sharing aja, Pak. Untuk sepeda motor sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja mungkin yang membedakan cara mencuci mesin motor dan mesin mobil itu hanya Oke, ini ada sedikit yang bertanya apakah diperkenankan mencuci, mungkin maksudnya menggunakan HF pada saat membersihkan mesin. Untuk bagian mesinnya sudah dipastikan tidak boleh menggunakan acid, tidak boleh menggunakan hydrofluoric acid. Tetapi untuk bagian-bagian engine compartment, bagian-bagian pinggir,
masih dimungkinkan untuk menghilangkan kerak-kerak ya, kerak air yang sudah kering, yang pernah terkena panas sehingga menjadi kerak seperti batu. Mungkin hanya hydrofluoric acid yang mampu menghilangkan itu dengan sempurna. Tapi pastikan jangan sampai acid tersebut mencepret ya, mengenai part-part lain atau mengenai bagian-bagian mesin, pipa-pipa aluminium barangkali, karena itu akan menimbulkan flek berwarna putih dan itu tidak dapat dihilangkan. Jadi bagian logam apabila terkena hydrofluoric acid akan menimbulkan kerusakan permanen. Ya, jadi agar berhati-hati di dalam menggunakan HF. Selamat bergabung kembali Bapak Cinhuat Ongko. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Silakan, barangkali ada yang mau ditambahkan. Sebetulnya cukup sulit menjelaskan bagaimana cara membersihkan mesin dengan benar tanpa kita praktekkan. Yang pasti, seandainya situasi di lapangan sudah mulai normal, saya akan janjikan saya akan membuat satu video khusus bagaimana cara membersihkan mesin dengan mudah. Alat-alat apa yang proper untuk membersihkan mesin, ya, kemudian tools-toolsnya apa saja. Biasanya satu mesin itu mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu 30 menit saja. Jadi betul-betul kita membersihkan mesin itu sepenuhnya dengan kekuatan obat. Selamat malam, selamat bergabung Bapak Abbas Ilyas. Selamat bergabung juga kepada Bapak Rasi. Selamat bergabung. Saya ulangi, malam ini kita membahas bagaimana cara membersihkan mesin dengan benar dan aman. Saya menyapa juga kepada Bapak Ahmad Salva. Ada pertanyaan dari Bapak Tingki, bagaimana kita menjangkau bidang-bidang yang cukup sulit. Sebetulnya tidak ada yang sulit dijangkau pada saat pembersihan mesin, asalkan dengan satu syarat, mesin dengan sangat bersih, karena dorongan water high pressure kita asumsikan ya, semua mobil itu sama, hanya terdapat bagian-bagian atau part tertentu yang memang sebetulnya mereka sudah memberikan tanda ya. Mereka sudah memberikan tanda-tanda khusus di dalam mesin bahwa di jalur ini Anda tidak boleh terkena cairan. Tanda-tandanya itu seperti apa? Biasanya mereka membungkus dengan semacam selotip tapi berbahan kain. Ada bagian seperti kabel-kabel barangkali, atau misalkan jalur sensor dan sebagainya, dan mereka biasanya membungkus itu seperti selotip tetapi dari bahan kain.
Nah, kemana jalur itu Anda mesti pastikan Anda bungkus dulu dengan plastik, kemudian bungkus lagi dengan kertas koran, karena koran itu mampu menahan air, ya, mampu menahan air. Dia hanya menyerap tapi dia tidak menetes. Tetapi untuk menjaga tetap di bagian dalam, Anda harus ke dalam sensor. Ya. Sebetulnya jenis kendaraan apapun boleh dicuci, tetapi diperhatikan mana yang bisa kita tekan dengan water high pressure, mana yang harus dengan pencucian air biasa. Selamat malam Bapak Edi Halim. Selamat bergabung Pak. Topik kita malam ini bagaimana bergabung. Barangkali ada yang mau ditambahkan nih Pak Edi. Pak Edi ini senior saya. Ya, karena ini seputar informasi dan edukasi auto detailing global, jadi saya tidak akan menyebutkan mana yang terbaik, ya. Karena Anda pasti sudah memiliki apa yang biasa, merek-merek apa yang sudah Anda biasa gunakan. Saya ulang, yang paling penting adalah gunakan chemical-chemical yang non-acid, karena bahan-bahan pembersih mesin yang mengandung acid itu sudah pasti banyak sekali menimbulkan masalah. Mari dengan adanya media ini saya berharap ya kita saling menjalin komunikasi, kita saling sharing. Barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Oke, barangkali ada rekan-rekan yang sudah bergabung mau membantu menjawab pertanyaan dari Bapak William Oi dengan Bapak Tingki. Barangkali ada yang ingin ditambahkan. Bagaimana cara membersihkan bidang-bidang dari mesin yang sangat sulit terjangkau dengan tangan, dan bagaimana juga apakah mencuci mesin kendaraan-kendaraan eksotik seperti Ferrari, Lamborghini itu apakah sama dengan cara mencuci mobil kendaraan biasa? Silakan yang mau membantu menjawab. Dengan berkembangnya teknologi cleaning, ya, penekanannya kepada teknologi cleaning, sekarang pencucian kendaraan sebetulnya sudah sangat jauh lebih aman, ya, terutama dengan adanya teknologi steamer. Ya, teknologi steamer ini cukup luar biasa. Ada teknologi steamer, ada teknologi ice blaster, ya, yang betul-betul hasilnya sangat baik, sangat aman, walaupun untuk menebus teknologi itu kita harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Mudah-mudahan ada beberapa di antara kita yang mampu menebus teknologi itu, ya, supaya bisa menjadi acuan bagi detailer lain.
bagaimana mencuci mesin itu dengan betul-betul aman, ya. Karena bagaimanapun pencucian dengan air itu walaupun kecil tapi tetap masih sangat beresiko, terutama bagi kendaraan Eropa. Selamat bergabung Bapak Iwan Ridwan Skincare dari Cianjur. Selamat bergabung. Malam ini kita sedang membahas bagaimana cara mencuci mesin mobil, atau bagaimana cara kita mencuci mesin motor dengan aman. Bapak Abbas Ilyas memberikan pernyataan bahwa beliau hanya menggunakan steam biasa. Apakah masih aman? Masih aman, Pak Abbas Ilyas. Apa yang Anda sudah buat menggunakan steam biasa, maksudnya mungkin ini steam air, ya. Steam air itu masih sangat aman. Yang penting adalah chemical yang Anda gunakan pada saat proses pembersihan mesin itu harus betul-betul aman juga bagi Anda yang mengerjakan, kemudian juga bagi media yang dikerjakan. Yang paling penting itu, Pak, ya, aman bagi Bapak sendiri, kemudian aman untuk kendaraan yang Bapak kerjakan. Karena mesin steamer air yang Bapak pakai itu sebetulnya hanya alat bantu. Oke, barangkali ada yang lain yang ingin ditanyakan. Selamat malam Bapak Resa Wijaya dari Lumajang. Selamat bergabung. Kembali saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Terima kasih sudah bergabung. Kepada yang baru bergabung, boleh membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan di atas. Barangkali ada tambahan atau barangkali Anda memiliki pengalaman dalam proses pembersihan mesin yang mungkin lebih efektif, lebih aman, lebih cepat. Kita bisa berbagi pengalaman di sini. Atau barangkali ada di antara kalian yang memang sudah menggunakan mesin steamer khusus untuk membersihkan mesin. Boleh berbagi pengalamannya di sini, steamer apa yang Anda gunakan. Kalau memungkinkan, Anda boleh berbagi informasi mengenai harga barangkali. Yang saya pengen tanyakan, apakah kalian pernah melihat bagaimana showroom mobil bekas membersihkan mesin? Kalau Anda melihat, datang ke showroom atau ke dealer mobil second, mobil bekas, kita melihat bagian mesin itu sangat bersih.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mereka membersihkan mesin itu? Ada yang tahu barangkali? Ini ada hanya sambilan saja ya, hanya sambilan saja. Kebetulan dulu saya pernah bergabung di salah satu showroom di Jakarta. Kemudian membantu mereka di dalam proses membersihkan mesin. Jadi mereka menggunakan mesin itu tidak dengan alat bantu kuas ya. Kalau sikat masih dipakai, tapi mereka menggunakan bambu. Mereka menggunakan bambu panjang yang dipukul bagian depannya sehingga menjadi seperti kuas, tapi bisa panjang sekali sehingga mereka bisa menjangkau bagian bawah ya. Bambu dipukulin sampai menjadi seperti kuas, jadi panjangnya pun bisa diatur ya. Dan itu tidak merusak ya, tidak merusak bagian logam ya, tapi cukup efektif untuk membersihkan sisa-sisa oli ya, yang ada kira-kira di tengah blok ke bawah. Selamat bergabung Bapak Ferry Sanjaya dari Medan. Malam ini kita membahas bagaimana cara membersihkan mesin yang aman. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Silakan. Atau barangkali ada informasi bagaimana cara melepaskan oli yang sudah melekat sangat kuat di blok mesin ya, dengan sangat mudah. Barangkali ada yang mau menginformasikan chemical apa saja yang biasa dipakai. Mungkin yang dimaksud dengan Bapak William ya, Bapak William ini bertanya eh, ya ini mungkin seputaran steamer ya, seputaran steamer. Saya tidak mendapat informasi jenis steamer apa yang digunakan oleh Bapak William Oy, tetapi saya rasa jenis steamer yang paling efektif untuk membersihkan mesin itu memang kapasitasnya cukup besar, yang biasa digunakan oleh workshop-workshop yang saya tahu itu adalah dari Optima. Ada juga sebagian yang menggunakan dari Java Steamer. Keduanya bisa dipakai dan dua-duanya pun cukup efektif. Tapi kembali ke bagaimana operator menghandle mesin steamer itu untuk membersihkan part atau bagian dari engine. Ya, betul. Jadi Bapak Ferry Sanjaya menambahkan bahwa untuk bidang mesin tidak boleh menggunakan HF ya, atau hydrofluoric acid, karena satu cipratan kecil itu akan membuat kerusakan permanen pada bagian mesin tersebut.
Jadi Bapak Ferry Sanjaya pun menegaskan bahwa masih banyak sekali workshop yang menggunakan HF untuk pencucian mesin. Mudah-mudahan apabila memang mereka pernah ditegur oleh konsumennya dikarenakan mesin yang hasilnya tidak baik, dapat segera berubah, ya, mencari solusi yang lebih baik, ya, diupdate lagi, jangan sampai terulang, karena kerusakan di bidang mesin itu sangat tidak enak dilihat. Kena HF di blok mesin itu bukan yang tadinya warna aluminium itu akan berubah menjadi seperti warna stainless, ya, akan menjadi mengkilap tapi menjadi lebih gelap begitu. Yang paling umum terkena HF atau operator membersihkan pipa-pipa aluminium AC, itu yang paling sering kena, ya. Karena pada awalnya mereka menganggap bahwa dengan warna stainless itu jauh lebih bagus daripada warna orinya gitu loh. Jadi mereka bersihkan dulu dengan HF, kemudian menjadi putih, kemudian mereka gosok sampai pada akhirnya tuh pipa AC itu bukan warna aluminium tapi sudah menjadi warna stainless. Ya, statement yang barusan saya sampaikan itu pun diiyakan ya oleh Bapak Iwan dari Cianjur. Karena bahan HF itu sangat keras, sangat korosif ya. Biasanya bersihnya itu kalau misalkan dengan pembilasan tidak sempurna dan sebagainya, dalam waktu 1 minggu 10 hari itu mungkin di blok mesin itu seperti seperti timbul jamur berwarna putih kehijauan, kadang-kadang begitu ya, itu tumbuh ya. Itu kalau misalkan itu terkena bukan aluminium, terkena bidang logam besi, itu pasti sudah berkarat ya, sudah berkarat. Tapi kalau misalkan di bidang aluminium biasa ya memang banyak sekali sebetulnya chemical yang untuk membersihkan mesin ya. Banyak sekali chemical membersih mesin. Bahkan saya pernah melihat ada yang membersihkan mesin itu menggunakan sprayer untuk membersihkan karburator ya. Ada juga orang yang melakukan itu, walaupun saya rasa itu high cost ya. Tapi untuk membersihkan bidang-bidang yang sangat dalam, yang sangat sulit, membersihkan mesin dengan pembersih karburator, saya lihat itu cukup efektif. Ya, cukup efektif. Terutama di sela-sela yang saya pikir udah dalam, kemudian dia posisinya itu ada di tengah-tengah engine begitu. Walaupun sebetulnya tidak terlihat ya. Yang kedua tidak terjangkau, tetapi dia bersihkan pakai satu tabung pembersih karburator. Dia masukkan selangnya, kemudian dia tembak begitu, kemudian kotorannya keluar semua ya. Walaupun bersih tidak bersihnya pun kita tidak bisa lihat gitu, karena posisinya ada di tengah dan agak dalam.
Selamat malam Bapak Yazid Muhammad dari Brunei Darussalam. Selamat bergabung. Selamat Hari Raya juga. Saya sapa juga Bapak Adi Prasangga. Selamat bergabung. Malam ini kita membahas seputaran bagaimana membersihkan mesin yang aman. Karena selama ini masih banyak sekali orang yang melakukan proses pencucian mesin, kemudian mogok, ya, kemudian cek engine, kemudian ada juga yang bermasalah setelah 15 menit meninggalkan workshop. Ya, itu banyak sekali. Ada juga yang setelah dicuci kemudian 1 bulan kemudian dinamonya rusak, juga ada juga, ya, karena bagian spoolnya itu kemasukan air yang mengandung asid. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa asid itu tidak selalu membuat kerusakan instan, ya. Jadi kalau misalkan asid sudah dicampur air kemudian dicampur sabun, ya, itu bukan berarti asidnya netral, ya, tapi hanya pH-nya saja yang meninggi, tapi tetap korosif. Mungkin yang dari Brunei boleh menambahkan bagaimana di sana cara membersihkan mesin. Kita berbagi pengalaman. Detailer dari Brunei, bagaimana di sana Anda membersihkan blok mesin atau engine kompartemennya. Mari kita sharing-sharing dengan detailer dari Indonesia. Silakan. Selamat bergabung. Ya, ini ada spesialis dari Car Wash, Bapak Ivan Jovanka. Mungkin Pak Ivan Jovanka bisa membantu menerangkan bagaimana cara membersihkan mesin dengan aman. Bapak Ivan Jovanka ini kalau nggak salah dari Batam ya Pak? Ya betul. Bapak Iwan Ridwan memberikan sedikit pernyataan bahwa memang kadang-kadang kita memerlukan HF karena kalau tidak ada HF pun pekerjaan kita tidak akan selesai, terutama untuk bidang-bidang yang sangat sulit dijangkau, kemudian yang memang sudah sangat keras sekali. Yang paling penting adalah pada saat Anda menggunakan chemical berat seperti HF, pastikan Anda menggunakannya dengan sangat bijaksana. Jangan anggap HF itu sebagai all-purpose cleaner. Saya tekankan sekali lagi, jangan anggap HF atau hydrofluoric acid itu sebagai all-purpose cleaner. Jadi Anda harus bijaksana dalam menggunakan HF. Karena apabila Anda lalai dalam menggunakan obat berat ini, yang pasti akan melukai diri Anda sendiri dan akan merusak kendaraan yang Anda sedang kerjakan. Itu kerusakan permanen.
Yang terpenting, suka atau tidak suka dalam menggunakan HF ini, Anda harus wajib menggunakan alat keselamatan kerja ya. Walaupun kadang-kadang banyak sekali jok-jok di luar yang menyatakan bahwa jika Anda belum pernah terkena HF, maka Anda belum lulus menjadi detailer. Ya, mudah-mudahan statement seperti itu hanya mitos. Mudah-mudahan Anda mulai sekarang bisa bekerja lebih aman, ya, tidak bergantung kepada HF. Kalau boleh tahu, siapa yang paling banyak, yang paling sering terkena HF ini, barangkali ada yang mau ngaku? Saya mau sedikit menyimpang. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan detailer di luar kota Bandung, bagaimana situasi di kota Anda? Apakah workshop Anda masih berjalan? Apakah masih diperkenankan berjalan oleh pemerintah setempat? Atau workshop Anda harus dipaksa tutup? Boleh kasih sedikit informasi? Ya, Pak Iwan menyatakan bahwa di Cianjur masih sangat aman, masih kondusif, karena kendaraan kepala Satpol PP-nya beliau yang kerjakan. Yang paling terdampak dari adanya COVID-19, PSBB, dan sebagainya adalah mobile detailer ya, atau tukang poles panggilan dan sebagainya. Itu betul-betul sangat-sangat terganggu. Sekarang mereka sudah tidak bebas lagi berkeliaran, tidak begitu bebas lagi bisa sedikit keluar daerah, karena sampai dengan batas kota itu biasanya mereka itu sudah disuruh kembali. Ada juga detailer panggilan itu yang mulai merapat bergabung ke workshop, karena situasi sekarang ini banyak sekali konsumen yang menolak kedatangan tamu ya.
Jadi semuanya saling jaga, tidak mau menerima tamu dari luar walaupun kenal. Jadi memang di dalam masa-masa sulit ini kita hanya bisa survive. Mudah-mudahan cepat berlalu. Malah yang saya dengar omset bisa sampai turun 75%, 60%. Ada yang mau menginformasikan? Ya, untuk sebagian wilayah Jakarta saya pernah dengar masih diperkenankan buka, tetapi hanya sampai jam 2 siang katanya. Ya, tidak boleh terus berlanjut. Saya tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Bahkan ada juga beberapa workshop yang memang dari luar mereka betul-betul menutup workshopnya, tapi mereka terima konsumen hanya by appointment aja, ya, atau hanya dengan perjanjian saja. Ya, informasi banyaknya turun omset ini sudah begitu kuat ya, antara 50, 60, 70%. Ya, mudah-mudahan situasi bisa kembali cepat pulih. Karena bagaimanapun workshop itu memiliki banyak sekali beban biaya. Saya pun sudah tidak melakukan aktivitas semenjak bulan 3 karena hampir semua konsumen saya itu menolak. Ya. Jadi mereka pun minta pengertian bahwa situasi sekarang ini untuk menerima tamu dari luar ya sangat tidak menyenangkan mungkin ya. Saya biasa hampir setiap hari pergi, hampir setiap saat saya bisa pergi keluar kota. Sekarang semenjak bulan 3 sampai dengan sekarang bulan 5, betul-betul saya di rumah. Itu sudah sangat bosan sekali. Ya, untuk besok mudah-mudahan saya bisa on time. Saya biasa melakukan live streaming ini sekitar jam 8 malam dikarenakan ada masalah gangguan jaringan, jadi mundur sekitar 1 jam atau 1 jam seperempat. Saya baru mulai sekitar jam 9 malam tadi. Besok saya mau berbicara, besok kita mau membahas masalah interior, ya, detail interior. Mudah-mudahan semua yang bergabung malam ini kita dapat sharing bagaimana kita membersihkan interior, karena seperti kita ketahui interior itu ada yang berbahan fabric ya, ada yang leather, mungkin sweat. Bagaimana kita menghandle itu dengan baik dan aman.
Selamat bergabung Bapak Niko Tanur. Terima kasih sudah bergabung. Biasanya saya melakukan live streaming ini cuma 30 menit, sekarang sudah hampir 1 jam atau 1 jam lebih. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pembicaraan kita malam ini saya akan akhiri. Terima kasih sudah bergabung. Saya Orlando Detail. Salam auto detailing.